Oke, selamat pagi. Halo, apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, saya harapkan teman-teman sehat semua ya. Menjaga kesehatan itu penting, ya. Jangan sampai mengesampingkan, ya. Jadi, walaupun kondisinya saat ini seperti yang sekarang, ya kita harus selalu optimis ya, dalam segala hal. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi menjadi sales konsultan yang sukses. Nah, mungkin teman-teman pasti bermimpi ya menjadi seorang yang sukses. Nggak mungkin nggak bermimpi menjadi seorang yang sukses. Nah, bagaimana cara-caranya, kiat-kiatnya kita bisa mencapai impian tersebut. Nah, nanti sedikit kita akan bahas materi yang ada. Ya. Jadi, menurut Anda, apakah Anda pernah mendengar kata-kata konsultan? Nah, menurut teman-teman pernah nggak mendengar konsultan itu apa? Nah, kalau saya sih pernah mendengar konsultan itu ya seperti penasehat ya, sebagai penasehat. Nah, ternyata teman-teman sekarang sudah berubah statusnya menjadi konsultan. Ya, bagi teman-teman sales, fleet sales, spare part ya, field advisor, ya, kemudian service advisor, CCO itu juga termasuk konsultan. Ya. Jadi apa sih yang disebut konsultan? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Jadi kita harapkan teman-teman bisa membedakan antara konsultan dengan sales. Ya. Nah, kemudian menurut Anda apa yang dimaksud dengan selling? Ya. Ya, kalau kita sudah pelajari proses selling di Hino yang ada, yang pasti ya proses selling itu ya proses menjual. Ya, menjual itu bisa menjual barang, bisa menjual jasa. Nah, tergantung dari departemen kita. Kalau kita dari sales spare part ya kita jualnya barang ya, unit maupun underdeal. Tapi kalau dari departemen service ya kita menjualnya jasa, ya, jasa perbaikan dan sebagainya. Nah, selling menurut beberapa eh, pihak yang kita kelompokkan, yang pasti selling itu menjual produk. Menjual produk. Apa saja sih produk yang kita jual? Kalau kita dari dealer Hino ya yang kita jual ya kendaraan Hino, ya. Kemudian spare part Hino, juga jasa perbaikan untuk kendaraan Hino. Nah, di sini banyak kita temukan teman-teman sales ya terutama ini kalau kita berbicara dengan selling di mindset mereka itu adalah closing ya mungkin benar ya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau jualan di pikiran kita itu isinya pokoknya closing 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 karena memang di sini ditarget harus jualan harus jualan. Bagaimana caranya kita closing? Pokoknya bisa closing ya itu yang ada di pikiran kita. Tetapi saat kita mendapatkan jalan buntu, terbentur, udah kita pusing, udah stres dan sebagainya. Ya, nah ujung-ujungnya ya memang kita ingin menghasilkan uang. Ya, nah tetapi ada tetapinya. Saat kita closing, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Jadi yang kita lihat dari sisi kita sendiri, wah bagaimana saya bisa jual barang, bisa closing. Nah, masalahnya barang yang kita tawarkan itu apakah sesuai dengan kebutuhan customer? Nah, itu yang pertanyaannya. Nah, kalau kita mau closing, yang pasti kita harus tahu toh kebutuhan customer. Kalau nggak ada kebutuhan, Anda menawarkan sejago apapun ya nggak mungkin belum, nggak butuh ya, kan gitu. Ya. Jadi apa nih kata kuncinya? Nah, kalau kita bisa tarik ya kita bisa closing ya karena kita tahu kebutuhan customer. Nah, itulah nantinya yang kita tekankan. Jadi mindset kita sekarang kita rubah. Yang tadinya kita bagaimana caranya kita bisa closing, ya, tidak memperdulikan apakah orang itu butuh atau tidak, ya. Tetapi sekarang kita balik, ya.
kita cari kebutuhan customer. Apa sih kebutuhan customer yang dibutuhkan? Kita di sini ada 3 departemen ya, 3 tim besar ya. Satu adalah sales, kedua spare part, dan ketiga adalah service. Nah, jika di 3 tim ini mana yang dibutuhkan customer saat itu? Jadi jangan berkecil hati, oh, saya ini jualan unit. Wah, kalau tidak closing saya nggak bisa jualan. Jangan berpikir seperti itu. Kita kedepankan kebutuhan customer terlebih dahulu. Agar apa? Kita tetap touch, bisa berhubungan dengan customer. Customer tidak lepas, tidak lari dari kita. Kan gitu. Ya, kalau mereka saat itu butuh spare part, ya kita jualnya spare part. Saat itu mereka membutuhkan servis, ya kita jualnya servis. Dan tidak menutup kemungkinan dari informasi 2 departemen ini juga bisa memberikan hasil untuk penjualan unitnya. Ini yang perlu kita sadari di sini ya. Ya, oke. Nah, kalau sales itu apa menurut Anda? Nah, kalau sales ya orang penjual ya. Individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan itu namanya sales. Ada salesman, ada sales girl ya. Jadi intinya mereka hanya orang yang menjual barang. Ya itu tadi saya di depan sudah saya singgung. Kalau sales itu hanya yang menjual saja, tidak memperhatikan berapa banyak kebutuhan dari pihak customer. Oke ya. Terus apa bedanya dengan konsultan? Nah, kembali lagi kita bahas kembali lagi. Apa bedanya dengan konsultan? Ya. Konsultan dengan sales, perbedaan yang sangat mencolok adalah kalau sales tidak membutuhkan informasi kebutuhan customer, seperti orang jual jamu, orang jual obat, ya, orang jual perkakas. Orang itu nggak ngerti, orang itu butuh apa, nggak ngerti. Yang penting dia punya barang, dia tawarkan ke semua orang. Nah, istilahnya apa? Menebar benih, mana yang menghasilkan yaitu rezeki dia. Nah, tetapi ya bisa rezeki, bisa zonk, kan gitu. Nah, itu resikonya ya. Nah, sedangkan kalau konsultan dia mengedepankan informasi yang dia gali terhadap customer, ya. Dia gali customernya, kebutuhannya apa, kemudian dicocokkan dengan produk yang kita miliki. Ya, itu akan lebih mengena, ya, lebih tepat sasaran dan juga waktunya lebih terarah, tidak buang-buang waktu. Nah, jadi kita bisa benar-benar memanage waktu dengan baik. Ya, nah, kualitas konsultan juga dipengaruhi antara mental dengan karakter. Nah, nanti akan kita bahas akan lebih dalam lagi mengenai mental dan karakter dari konsultan. Ya, kita harapkan teman-teman bisa menyontoh atau bisa mengaplikasikan mental maupun karakter konsultan yang baik. Ya, kita harapkan dengan sarana ini teman-teman mendapat informasi tersebut. Oke ya. Nah, mental dan karakter sales konsultan yang sukses. Ya, jadi kita ngomong yang sukses ya, bukan yang gagal. Jadi kita inginkan adalah yang sukses. Yang pertama adalah memiliki keinginan sukses. Ya, jadi keinginan sukses. Kemudian dorongan kompetisi. Jadi punya daya kompetisi. Jadi dia sering berlomba-lomba, bisa dengan dirinya sendiri. Wah, saya kemarin targetnya cuma 5. Saya ingin mencapai melampaui target saya yang kemarin. Nah, itu namanya dorongan kompetisi. Atau berkompetisi dengan temannya. Wah, teman saya sudah dapat sekian, saya harus bisa. Nah, itu adalah dorongan kompetisi. Kemudian kegigihan. Nah, untuk memastikan kompetisi bisa berjalan, kita membutuhkan rasa kegigihan nih. Nah, kegigihan itu juga sama halnya dengan semangat, ya, dengan semangat. Nah, semangat yang ada sudah dimunculkan. Nah, di sini akan kita membutuhkan kemauan belajar karena di semangat saja kurang, ya. Jadi kita butuh kemauan belajar. Tanpa kemauan belajar itu, wah, susah. Kalau menemukan permasalahan kita stop.
udah nggak mau. Nah, itu yang bahaya. Oke, kita bahas satu persatu. Memiliki keinginan yang sukses. Yang pertama, Anda harus mempunyai percaya diri akan berhasil. Jadi harus percaya diri dulu. Ya. Kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Oke ya. Jadi jika ada pekerjaan yang diserahkan ke Anda harus melaksanakan sampai tuntas. Plus, jangan sampai mengambang, ya, tidak jelas, atau melemparkan ke temannya atau ke orang lain. Wah, itu bukan bagian saya, dilemparkan, jangan. Walaupun kita serahkan ke orang lain, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan follow up, ya, follow up dan reminder, ya, mengingatkan. Jadi kita kalau ditanya customer ataupun atasan, kita punya data nih, update-nya bagaimana dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, keinginan kuat mencapai target. Nah, jadi targetnya sudah ada, ya. Kemudian kita punya semangat untuk mencapai target tersebut, ya, target tersebut. Apalagi bisa melewati target, ya. Nah, yang keempat, fokus terhadap tujuan. Tujuannya apa nih? Tujuan saya apa? Ya, yang tadi. Tujuan saya satu, target harus tercapai. Kedua, untuk mencapai target saya membuat suatu langkah-langkah. Nah, kita fokus di langkah-langkah tersebut harus kita capai. Jangan sampai langkah satu terbentur kita melewati langkah tersebut. Nah, kita harus, ya, harus menyelesaikan langkah demi langkah. Jadi jangan sampai Anda melakukan bypass, ya. Dan yang kelima adalah mempunyai rasa tanggung jawab tinggi. Ini yang menjembatani keseluruhannya, karena tanpa tanggung jawab semuanya adalah omong kosong. Jadi teman-teman harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi, ya. Kemudian faktor yang kedua adalah dorongan kompetisi. Jadi satu, kreatif. Nah, kalau Anda menemukan kendala, teman saya sudah mencapai target sekian, ternyata saya belum. Nah, saya harus kreatif, saya harus berpikir lebih keras lagi bagaimana kita mencapai target tersebut. Nah, itu akan membangun karakter kreatif kita, ya. Jadi kita nggak gampang putus asa, ya. Memiliki jiwa bersaing yang kuat. Yang kuat itu dalam arti yang sportif, bukan saling menjatuhkan. Namanya bersaing itu ya sportif, ya. Kita kalau lomba lari ya sportif, larinya bareng dari finish, dari start yang sama, ya, tinggal siapa yang finish terlebih dahulu. Nah, itu yang kita sampaikan, bukan saling menjatuhkan, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, ya, bukan, ya. Kuat terhadap tekanan. Nah, under pressure. Nah, kalau kita sebagai konsultan, kita itu berdiri di dua sisi. Satu di sisi customer, satu sisi di perusahaan kita. Nah, satu sisi kita ingin memuaskan customer, satu sisi kita juga menginginkan profit bagi perusahaan agar perusahaan kita bisa berlangsung, ya, bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa menahan tekanan tersebut, ya. Jadi kalau orang yang punya daya tahan dalam pressure, kerja di pressure kuat, nah, karena dia punya mindset, dia akan kreatif mencari jalan keluar di setiap masalah. Itu akan secara tidak langsung dia akan menjadi kuat, ya. Keempat, percaya diri yang tinggi. Percaya diri yang tinggi itu bukan hanya percaya diri dari dalam diri saja, tetapi karena dia mempunyai modal. Modalnya apa? Ya, pengetahuan, skill, ya. Dia selalu mencari informasi-informasi baru yang berhubungan dengan problemnya, atau berhubungan dengan proyeknya, atau berhubungan dengan pekerjaannya, ya. Kemudian yang kelima, cepat move on, ya, kata orang sekarang, ya, anak-anak zaman sekarang move on, ya. Jadi ini yang biasanya dirasakan oleh seorang sales, ya. Sales yang jualan sudah beberapa bulan, dia berhasil memprospek, kemudian sudah banyak mengorbankan waktu, tahu-tahu nggak jadi beli. Wah, pasti kecewa, ya, langsung down. Nah, disinilah kita membutuhkan kekuatan mental, ya. Jadi kita anggap itu adalah suatu apa?
suatu pijakan. Jadi suatu batu pijakan atau kondisi yang membuat kita lebih semangat lagi. Jadi bukan suatu kondisi yang menjatuhkan kita. Ya, wah, saya nggak cocok jadi sales. Wah, jualan nggak bisa. Sudah deal gagal dan sebagainya. Itu bukan suatu alasan. Yaitu bisa membuat kita sebagai pelajaran yang berharga. Jadi kita harus cepat move on, ya. Kita harus mencari tempat lain karena kita yakin semua orang itu rezekinya sudah diatur, nggak mungkin tertukar, ya. Ya tinggal kita mau ndak mencari rezeki kita di situ. Jangan kita punya rasa iri, wah teman saya sudah jualan sekian puluh unit, ya itu rezeki dia, ya kan? Kita punya rezeki sendiri, jadi kita harus sadar itu. Jadi cepat move on. Jangan hanya stuck di situ karena kegagalan satu menghambat kesuksesan yang berikutnya. Itu jangan, ya. Oke. Faktor yang ketiga adalah kegigihan. Nah, ini juga penting. Selalu berpikir positif. Itu tadi saya sudah singgung. Selalu berpikir positif. Apapun kegagalan kita, itu adalah satu pijakan untuk mencapai kesuksesan. Jadi bukan suatu batu penghalang atau tembok penghalang, ya. Hanya sebagai pijakan. Tinggal kita berpikirnya bagaimana. Kita harus optimis dan positif. Tidak mudah menyerah, pasti. Kalau kita mempunyai perpikiran positif, optimis, secara otomatis mental kita akan mempunyai karakter tidak mudah menyerah. Wah, saya nggak harus menyerah, harus bangkit lagi, jalan lagi, dan sebagainya. Memberikan respon yang membangun dalam konflik. Artinya apa? Saat kita berpikiran positif, berkreatif, dan kita juga menyadari posisi kita itu ada di tengah-tengah, di customer juga di perusahaan. Saat terjadi konflik yang berhubungan dengan pekerjaan kita, ya kita harus mencari win-win solution. Jangan kita berpijak di salah satu sisi saja. Oh, saya mau berpijak di salah satu sisi di perusahaan saya karena di perusahaan saya menggaji saya, berarti bisa jadi customernya lari. Atau sebaliknya kita benar-benar bantu customer tapi merugikan perusahaan kita, ya kan nggak lucu ya. Orang yang menggaji kita malah kita rugikan, kan lucu gitu ya. Jadi kita pastikan cari jalan yang di tengah-tengah, win-win solution. Jadi sama-sama baik, sama-sama untung. Walaupun kita profitnya sedikit tapi sama-sama untung, no problem. Ya. Tapi jangan sampai menekan di satu sisi. Oke ya. Keempat, dapat beradaptasi dengan cepat pada lingkungan yang baru. Nah, ini juga harus kita punya nih. Ya, karakter seperti ini karena tidak menutup kemungkinan jenjang karir sales itu cepat sekali. Tahun jadi sales. Tahun kedua bisa jadi SPV kalau kondisinya memungkinkan. Ya, tahun ketiga bisa jadi kacap, kepala cabang. Ya. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi atau kita buka brand lain membutuhkan tenaga. Wah, comot di sini, Anda tugaskan di sana. Wah, beradaptasi ulang lagi. Nah, ini kalau kita mempunyai sifat atau karakter mudah beradaptasi dengan cepat, ini sangat membantu kita dalam proses pekerjaan. Jadi jangan merasa, oh saya nggak biasa di tempat sana, bagaimana saya nanti dan sebagainya. Jangan. Kita langsung beradaptasi. Trik untuk mempercepat beradaptasi adalah melihat sekeliling kita, mencari hal yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita ada yang tidak tahu berarti harus diinformasikan, mencari tahu, bertanya. Kalau saya nggak ngerti ya saya harus bertanya di kondisi itu. Jadi jangan diam saja, dipikir sendiri gitu. Akhirnya jadi seperti di kotak, dia seperti tidak bisa bergerak. Nah, itu sangat merugikan. Oke ya. Yang kelima, memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan. Kembali lagi ke semangat. Ini semangat ini juga mempengaruhi kegigihan ya. Faktor yang keempat, kemauan belajar. Nah, kemauan kuat untuk meningkatkan kemampuan. Nah, ini berhubungan dengan skill, knowledge, ya. Attitude tadi sudah di kegigihan. Kalau
kemauan belajar adalah skill dan knowledge. Skill itu bisa dilatih dengan experience, latihan, pengalaman, jam terbang, itu skill. Kalau knowledge itu bisa dikejar kapanpun waktunya, singkat, panjang, tergantung penyerapan diri kita. Ya. Jadi kemauan untuk meningkatkan kemampuan. Saya seorang sales unit. Saya pengen belajar spare part. Saya harus tanya ke orang spare part. Saya pengen tahu proses servis. Saya tanya ke servis. Orang servis juga tak pengen tahu produk. Ya, tanya ke orang sales. Atau orang spare part. Saya pengen tahu ini komponennya di mana, bagaimana caranya bongkarnya dan sebagainya, bisa tanya ke servis. Jadi ini adalah suatu proses kemauan. Jadi kemauan dulu, ya. Jadi saya punya keinginan, berarti saya ada tindakan berikutnya. Ya. Jadi jangan sampai nunggu disuruh, sama SPP-nya suruh, kamu belajar sana, kamu belajar ini. Nah, itu akhirnya tidak aktif, pasif. Orang yang pasif akan dirugikan. Lebih baik kita proaktif. Membantu sesama rekan kerja dalam meningkatkan kemampuan. Jika kita merasa mampu dan kita ditanya oleh teman sejawat ya, teman rekan kerja, ya kita punya kewajiban untuk membantu dan memberikan informasi sebaik mungkin. Jangan sekali-kali kita istilahnya apa? Menyimpan informasi, menyimpan ilmu, menyimpan knowledge, ya, karena kita takut tersaingi. Ya, itu sangat salah. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Karena apa? Saat ilmu itu kita keluarkan, kita sharing, secara otomatis otak kita juga akan merefresh itu, dan itu akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Ya, seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Ya, jika kita menemukan problem, kendala di setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita belajar dari kesalahan itu, cari solusinya. Jika sudah ketemu, jangan sampai kesalahan ini terulang di waktu yang akan datang. Ini namanya belajar dari kesalahan. Memiliki kesadaran untuk berubah. Tadi sudah kemauan, kemudian sekarang memiliki kesadaran. Jadi kemauan itu bisa berubah-ubah, tetapi kalau sudah punya kesadaran itu sudah kuat. Mindset, ya, mindset itu kesadaran. Kalau kemauan itu masih rasa ingin, rasa ingin itu bisa berubah. Oh, saya nggak pengen lagi dan sebagainya. Tapi kalau sudah punya kesadaran itu sudah ada di mindset, ya. Mau berinvestasi untuk diri sendiri agar lebih berkembang. Artinya apa? Saat kita ingin berkembang, improvement, skill maupun knowledge, ya, kita harus berani berinvestasi untuk diri kita sendiri. Investasi itu bisa meliputi waktu, ya, uang atau salary ya, biaya ya, cost, kemudian tenaga. Jadi kita harus berani. Seorang binaragawan pengen badannya bagus, dia mengorbankan, menginvestasikan waktu dan tenaga. Ya, uang belum tentu. Nah, kalau dia bikin sendiri di rumah ya uang nggak perlu. Nah, ada juga yang berinvestasi untuk pengembangan diri dengan uang. Dia bersekolah kembali, ya, belajar kembali di sebuah institut dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya adalah investasi untuk diri kita sendiri agar lebih berkembang. Ya, jadi jangan berpikir apa yang kita pelajari saat ini itu cukup untuk kita. Dan juga jangan berpikir apa yang kita pelajari, ya, itu tidak berguna untuk kita. Ya. Untuk saat ini mungkin belum berguna, tetapi tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang akan berguna. Nah, itu yang perlu dicatat, ya. Oke, jadi sudah saya sampaikan tadi perbedaan konsultan dengan sales, karakter konsultan yang harus dimiliki seorang sales, ya. Sekarang tinggal teman-teman masih ingin menjadi seseorang selain konsultan,
atau sekarang sudah diterapkan kesadarannya untuk menjadi seorang konsultan, ya. Oke. Masihkah Anda memiliki pola pikir sebagai seorang sales setelah saya jelaskan apa yang tadi, ya? Sebagian besar memang sales hanya menjual, bekerjalah sebagai sales konsultan. Nah, ini ada beberapa contoh seorang sales, ya, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kalau kita lihat biografinya, hampir semua pengusaha sukses itu mulai dari sales biasa. Dari sales biasa kemudian berubah menjadi beberapa faktor, ya. Yang tadinya jualan A nggak cocok jadi jualan B. Jadi dia selalu berkembang, mencari sesuatu yang sesuai, ya, berkembang, mencari ilmu baru, hingga akhirnya bisa melangkah ke dunia entrepreneur, ya, menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, bakarlah motivasimu, wujudkan semua itu dari kerja kerasmu. Sekarang kita sebagai sales konsultan harus punya motivasi. Motivasi itu bukan hanya target dari atasan, ya, tetapi apa nih yang membuat motivasi kita selalu bersemangat. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Bagaimana caranya mewujudkan impianmu? Nah, yang pertama kita harus mempunyai impian. Impian itu adanya di angan-angan, ya, impian. Kemudian apresiasi. Apresiasi itu bagaimana kita mewujudkan impian itu dengan tindakan, proses. Saat proses terjadi, untuk selalu mereview, merefresh, kita membutuhkan kontrak tertulis. Kontrak tertulis itu, ya, contoh kita tulis di suatu lembar kertas atau sebuah note, ya. Apa sih yang kita inginkan? Ya, itu yang kita bisa tulis di situ. Jadi setiap kita melihat note itu, oh, saya masih ingat ini yang saya inginkan. Ya, seperti itu, ya. Kemudian berperan sebagai, artinya apa? Berperan sebagai itu untuk selalu menganggap bahwa kita itu sudah di ranah itu, sudah sukses. Ya, kita berperilaku, ya, sebagai orang sukses, ya. The power of dream. Ya, kita pernah mendengar bahwa saat kita bermimpi dan kita percaya mimpi tersebut dan kita memproses tindakan kita untuk mewujudkan mimpi tersebut, seluruh alam semesta akan mengkondisikan bahwa mimpi itu bisa terjadi. Ya, jadi ini adalah kekuatan dari mimpi. Sukses growth process. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman ingin sukses, pastikan prosesnya berjalan. Jadi tidak ada namanya sukses itu melewati jalur bypass, ya. Kita saja mau pengen ke satu daerah melewati jalan tol. Apakah teman-teman berpikir jalan tol itu prosesnya panjang atau sebentar? Panjang, kan? Ada proses pembebasan lahan dan sebagainya, intrik dan sebagainya. Padahal hasilnya nanti kalau sudah jadi, ya kita tinggal lewat cepat. Ya. Tapi prosesnya yang panjang. Ya. Impian dapat memberikan arahan. Kalau kita sudah punya impian, kita akan terarah. Saya ingin itu. Ya. Impian dapat mengembangkan potensi. Saya ingin itu dan bagaimana saya bisa mencapai itu. Nah, itu adalah potensi Anda yang dikembangkan. Nah, impian dapat menentukan prioritas. Impian saya banyak nih. Saya ingin itu. Nah, saya prioritaskan. Mana yang paling utama, ya? Mana yang bisa saya capai. Nah, seperti itu, ya. Namun hanya sebagian orang yang mampu mencapai impiannya. Karena apa? Impian di angan-angan, dia sendiri yang memutuskan bahwa tidak bisa. Bukan berarti, oh bisa, saya harus bisa. Jadi dia berangan-angan, tetapi dia putuskan sendiri bahwa angan-angannya itu tidak mungkin terjadi. Berarti ya memang tidak mungkin, karena dia tidak akan bergerak dari situ. Ya. Bagaimana membuat impian menjadi kenyataan? Mudah, simpel sekali. Ya, yang pertama, impian Anda itu adalah harus punya spesifikasi. Intinya,
ada arahan yang jelas. Saya pengen A, saya pengen B. Contoh, saya pengen rumah nih. Rumahnya di area ini, area elit, area mewah. Kemudian impian itu harus measurable, bisa terukur. Wah, rumah ini harganya berapa sih? 1 M, contoh. Kemudian impian saya pengen beli rumah 1 M ini achievable enggak? Kemungkinan tercapai enggak? Ya. Kalau tercapai ya kita harus punya hitung-hitungan yang pas. Saya jualan kalau begitu tiap bulan harus sekian, ya. Hasil yang saya harus sampaikan sekian. Nah, kalau itu masuk ya berarti achievable. Kemudian realistis. Jadi goal atau impian kita itu harus realistis. Jangan fiktif. Ya, nggak mungkin kalau saya pengen jadi seorang manusia super, ya nggak mungkin. Ya itu nggak realistis. Nggak mungkin tercapai ya. Ya, jadi harus realistis sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang terpenting semuanya dibungkus menjadi satu dan ada namanya time bound. Time bound itu adalah waktu. Jadi waktu itu kita juga perhitungkan. Kalau kita tidak perhitungkan waktu, jadinya enggak tanpa batas, unlimited. Saya pengen rumah, harganya sekian di daerah itu, tapi kita tidak memperhitungkan waktunya. Ya. Sama aja saya beli rumah kredit 20 tahun, berarti nanti tahun ke-20 rumah saya lunas dan ini rumah saya sepenuhnya, bukan rumah bank, kan gitu. Ada time bound. Tapi kalau tidak ada, saya pengen beli rumah, ya nanti ya, sampai nanti juga nggak mungkin dapat impiannya, ya seperti itu ya. Nah, buatlah goal atau impian itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu bisa 1 tahun. Jadi 1 tahun ke depan ini saya pengen punya impian apa. Jangka panjang bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Oh 5 tahun. Saya harus punya rumah, saya harus menikah dan sebagainya ya, yang belum menikah ya. Kemudian dari goal itu kita deskripsikan action kita, tindakan kita kira-kira ngapain. Ya. Untuk mewujudkan goal itu, mewujudkan impian tersebut harus ditulis dengan jelas. Ya jangan asal-asalan. Ya nanti jadinya prosesnya juga asal-asalan ya, harus jelas. Apresiasi diri Anda, fokus pada goal, memiliki komitmen dan bangga pada profesi apapun yang Anda lakukan saat ini ya. Itu yang penting. Buatlah kontrak tertulis terhadap apa yang ingin Anda lakukan. Ya, sama di goal tadi ya. Selalu untuk merefresh kita, merefresh. Nah, sebelum benar-benar berhasil mewujudkan impian, bertindaklah seolah-olah Anda sudah berhasil mewujudkan hal tersebut. Jadi mindset kita selalu berulang-ulang, saya bisa. Nantinya akan terwujud saat kita sudah mulai selalu berpikir bisa ya. Jadi masihkah berpikir Anda terpaksa masuk ke dunia sales? Saya harap tidak ya. Teman-teman harus bangga dengan jabatannya, profesi Anda saat ini. Jadi jangan sampai Anda mempunyai suatu hal yang keterpaksaan. Tantang diri Anda untuk berusaha lebih. Karena apa? Meraih impian bukanlah bicara berapa lama waktu untuk mencapainya, tetapi kapan waktu mulainya. Jadi kita yang penting adalah bukan berapa lama kita sampainya, tapi kapan kita bisa mulainya, ya. Jadi saat kita mulai itu yang terpenting, bukan berapa lama proses untuk mencapainya. Jika tidak ada yang menantang Anda, maka tidak ada yang merubah Anda. Menantang bukan untuk berkelahi ya, tapi kondisi yang menantang. Ya. Tantangan, problem. Jadi saat Anda punya problem, menghadapi masalah apapun di lingkungan kerja, berhubungan dengan pekerjaan, saya harapkan teman-teman bisa menjalaninya, menghadapinya dengan
baik, ya istilahnya dengan kepala dingin, cari jalan keluar secara kreatif, ya tidak mengesampingkan prinsip win-win solution, ya. Yang kita harapkan teman-teman bisa untuk menjalaninya, ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, ya, menjadi seorang sales itu suatu profesi yang sangat-sangat mulia, ya. Jadi bukan suatu hal yang rendah, tapi sangat mulia karena tidak semua orang bisa menjadi seorang sales, apalagi levelnya naik menjadi sales konsultan. Nah, teman-teman sekarang sudah menjadi sales konsultan dan kita harapkan bisa lebih baik lagi, ya. Jadi teman-teman tidak sampai mengalami suatu problem, ya. Karena teman-teman punya rasa ingin selalu berkembang belajar, ya. Kita harapkan semuanya lancar, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai bagaimana menjadi seorang sales konsultan yang sukses. Semoga membantu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Hino, apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes.